Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Rehan. Rehan tinggal di suatu desa bersama ibu dan bapaknya. Bapaknya bernama Yudi dan ibunya bernama Siti. Rehan tinggal di suatu kontrakan milik warga setempat. Ibu dan bapaknya adalah seorang buruh tani. Pada suatu ketika, pemilik kontrakan tersebut menanyakan uang kontrakan karena sudah nunggak 2 bulan. Permisi. Iya, ada apa, Bu? Saya kesini buat ngambil uang kontrakan. Bapak sudah nunggak 2 bulan. Pak Yudi pun kebingungan. Harus jawab apa? Karena uang untuk bayar kontrakan tidak ada. Maaf, Bu, boleh saya minta waktu lagi? Enggak, saya gak mau ngasih keringanan lagi. Tapi kami tidak punya uang, Bu. Untuk makan pun susah. Saya gak mau tahu. Kalau nanti siang kamu masih di sini, saya akan usir paksa. Ibu, saya mohon, Bu. Ibu kontrakan langsung meninggalkan rumah itu dengan perasaan kesal. Pak Yudi kebingungan harus berbuat apa. Pak Yudi pun masuk ke dalam rumah dan menceritakan semuanya ke Bu Siti. Di sisi lain, Rehan mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Rehan pun langsung pergi keluar rumah sambil menangis. Bagaimana ini? Aku harus berbuat apa? Jika aku pindah, aku akan kehilangan semua teman-temanku. Rehan pun melamun seharian di bawah pohon. Dan tak lama kemudian, Pak Yudi memanggil. Rehan. Iya, Pak. Sini, Nak, masuk rumah. Rehan langsung masuk ke dalam rumah dan membereskan semua baju miliknya. Siang hari pun tiba. Ibu, bapak, dan Rehan tampak sudah siap untuk meninggalkan rumah itu. Dan tiba-tiba ibu kontrakan datang. Ayo cepat, pergi kalian dari rumah ini. Sabar, Bu, kami akan segera meninggalkan rumah ini. Rehan dan keluarganya mulai perjalanan menuju dalam hutan. Dan sampailah mereka di dalam suatu hutan. Dan Pak Yudi menemukan gubuk tua. Itu ada gubuk tua. Kita istirahat di situ saja. Malam pun berlalu. Rehan tertidur lelap. Di sela-sela tidurnya, Rehan bermimpi bertemu seseorang dan orang itu berbicara. Hei Rehan, saya utusan kerajaan tua yang ada di ujung hutan ini. Dan kamu harus pergi ke kerajaan itu. Jika tidak, kau akan kehilangan ibumu. Ucap seseorang tersebut. Apakah ini benar? Jika ini benar, saya harus segera pergi menemui kerajaan itu. Rehan pun menceritakan mimpinya tadi ke orang tuanya. Dan akhirnya Rehan memutuskan untuk mencari kerajaan tua itu. Keesokan harinya, Rehan bersiap-siap untuk pergi mencari kerajaan itu. Rehan pun memulai perjalanannya. Dan di pertengahan jalan, Rehan bertemu dengan seorang yang menaiki seekor serigala. Dan Rehan pun kaget melihat serigala itu. Orang itu menghampiri Rehan sambil berkata, Hei, kamu siapa? Saya Rehan dari desa sebelah. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Maaf, saya tidak berniat mengganggu. Jangan banyak alasan kamu. Kau sudah mengganggu wilayahku. Maaf, aku hanya ingin melewatinya. Alah, jangan banyak alasan kamu. Orang itu pun menyerang Rehan dengan pedangnya. Sedangkan Rehan hanya menggunakan tangan kosong. Akhirnya
Keduanya kalah, tidak ada yang menang. Mereka berdua tergeletak. Rehan melihat orang itu tergeletak tak berdaya. Dia langsung pergi meninggalkan orang tersebut dan Rehan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, Rehan melihat sesuatu bangunan besar dari kejauhan. Rehan berfirasat bahwa itu kerajaan tua yang ia cari selama ini. Lalu Rehan semakin mendekat ke bangunan tersebut. Setelah dekat, Rehan kaget karena kerajaan yang ia cari sekarang ada di depan matanya. Wah, akhirnya setelah sekian lama, Rehan langsung masuk ke dalam kerajaan tersebut. Dan ternyata di dalam kerajaan tersebut ada seorang raja yang sedang duduk di singgasananya. Rehan pun mendekati raja itu. Selamat siang raja, saya Rehan, seorang anak yang tinggal di desa sebelah. Oh, kamu yang aku kirimkan perintah lewat mimpi itu. Iya raja, tolong jangan ambil nyawa ibuku. Tenang saja, saya tidak akan membunuh ibumu. Terima kasih raja, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena kamu sudah mengikuti semua perintah saya akan memberi kamu sesuatu. Serius raja? Rehan sangat senang mendengar ucapan raja seperti itu. Lalu raja menggoyangkan tongkat sihirnya, dan seketika di hadapan Rehan ada segelintir emas yang sangat banyak. Wah, raja, ini benar. Rehan masih bingung, ini benar atau tidak. Sekarang kamu pergi kembali ke orang tuamu, temui mereka dan banggakan orang tua kamu. Baik raja, terima kasih banyak. Rehan langsung bergegas kembali ke rumahnya dan selalu ingat tentang apa yang dikatakan raja. Sesampainya di rumah, Rehan langsung menceritakan semuanya tentang apa yang dia alami. Dan Rehan, keluarganya hidup bahagia selamanya.